Mungkin kita sering berpikir negatif saat berada di situasi dan kondisi tertentu. Misalnya, saat kita merasa cemas, kita cenderung berlebihan terhadap terjadinya sesuatu yang buruk dan merasa tidak mampu untuk mengatasinya. Dari sisi ilmu psikologi, hal tersebut dikenal dengan istilah catastrophic thinking. Nah, kali ini saya, Deliana Palestina, akan membahas bersama Ibu Herta Kristabel Hambali selaku psikolog dari Bethsaida Hospital mengenai catastrophic thinking dalam acara Dr. Talk. Oke, selamat pagi Ibu Herta. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Selamat pagi Bella, kabar baik. Semoga sahabat Bethsaida juga kabarnya baik ya semua. Amin. Semoga sahabat Bethsaida selalu sehat ya, walaupun pandemi ini sudah hampir 2 tahun ya, Bu. Betul. Ya. Tapi udah masuk new normal kali ya kita. Udah masuk new normal, tapi tetap nggak boleh lengah ya, Bu. Betul. Nah, hari ini kita akan membahas seputar dunia psikolog lagi, yaitu soal catastrophic thinking. Catastrophic thinking itu tadi sudah dibahas sedikit. Untuk orang-orang mungkin yang selalu berpikiran buruk atau memikirkan kemungkinan-kemungkinan terburuk seperti itu ya, Bu, atau mungkin bisa dibantu dijelaskan supaya lebih clear lagi sebenarnya catastrophic itu apa sih? Betul banget nih Bella, yang tadi kamu bilang. Jadi catastrophic thinking itu adalah kita berpikir skenario yang terburuk yang akan terjadi dan kita percaya itu tuh akan terjadi dibandingkan realitanya tuh sebenarnya seperti apa. Misalnya kita takut nih kalau misalnya kita keluar akan kecelakaan. Padahal mungkin kita udah keluar berkali-kali dan baik-baik aja. Tapi kita terus memutar skenario yang paling buruk itu akan kejadian seperti apa ya. Contoh misalnya saya nih akan presentasi, kita udah kepikiran nanti nggak bisa, nanti dosennya mungkin marah, nanti teman-teman ngetawain. Dan terus akhirnya berpikir seperti itu, padahal kenyataannya belum tentu terjadi dan mungkin sebelumnya presentasi juga tidak seburuk itu gitu. Tapi berarti agak berbeda dengan negative thinking atau overthinking ya, Bu ya? Betul, jadi kalau negative thinking itu kita selalu berpikir buruk. Nah, kalau catastrophic lebih kemungkinan terburuknya seperti apa. Dan kalau overthinking itu kan ada banyak kemungkinan tuh. Nanti kita gini, nanti kita gitu, kemungkinan ini, kemungkinan itu. Kalau catastrophic adalah mirip-mirip memang, tapi lebih ke arah spesifik. Kemungkinan terburuknya apa, skenarionya seperti apa, sehingga sama tuh akibatnya membuat kita akhirnya cemas dan takut. Oke, jadi catastrophic thinking ini lebih cenderung atau lebih spesifiknya berpikir tentang kemungkinan terburuk. Betul. Karena kalau overthinking tadi kan kemungkinannya masih banyak ya. Betul, bisa baik juga gitu. Betul. Kalau si catastrophic ini lebih ke kemungkinan terburuk begitu, Bu. Nah, untuk orang-orang yang mengalami catastrophic thinking itu cenderung siapa saja sih, Bu? Oke, sebenarnya kalau catastrophic thinking ini bisa anak-anak maupun dewasa. Jadi kalau anak-anak pun bisa kok mengalami ini karena dia kepikiran, oh nanti akan jatuh, oh nanti akan ini. Jadinya kelihatannya anak itu akan lebih cemas dan lebih takut untuk mencoba biasanya. Gitu. Jadi kita mesti lihat nih, jadi kira-kira apakah orang di sekitar kita, baik anak-anak ataupun dewasa, pernah mengalami ini ataupun kita sendiri gitu. Jadi kan kita berusaha edukasi sehingga membuat kita lebih aware sama sekitar kita dan aware sama kita sendiri. Oke, berarti catastrophic ini bisa terjadi pada anak-anak maupun dewasa ya, Bu ya? Lalu akibatnya apa sih, Bu, jika memiliki pola pikir atau memiliki si catastrophic thinking ini? Oke, akibatnya pasti membuat dia cemas. Dan emosi cemas akhirnya membuat dia menunda kerjaan tertentu ataupun aktivitas tertentu yang dia pikir akan buruk nih kejadiannya. Nah, terus setelah menunda apa? Bisa juga justru nggak cuma menunda, tapi benar-benar menghindari atau tidak melakukan hal itu. Jadi malah bentuknya biasanya justru akhirnya menunda ataupun menghindari. Nah, pola pikir yang seperti ini membuat kita pastinya cemas dan tertekan. Sehingga perilaku kita membuat kita menghindari akhirnya. Menghindari apa yang bikin kita takut atau menunda. Misalnya kita takut nih presentasi, akhirnya kita menunda kegiatan tersebut bahkan nggak prepare sama sekali. Atau saking takutnya akhirnya kita nggak masuk. Itu bisa tuh jadi
karena justru pola pikir kita, perilaku kita akhirnya juga negatif. Jadi akibat yang bisa ditimbulkan dari katastrofik ini adalah karena mungkin terlalu khawatir, terlalu cemas kemungkinan terburuk terjadi, banyak orang akhirnya menunda atau bahkan sampai menghindari hal-hal yang ingin dilakukan. Betul. Padahal sebetulnya belum tentu itu kejadian juga ya, Bu. Untuk orang-orang yang memiliki catastrophic thinking ini, apakah ada faktor yang membuat atau menyebabkan mereka memiliki perilaku atau pola pikir seperti ini, Bu? Nah, penyebabnya biasanya ada peristiwa yang memang negatif atau peristiwa yang bikin traumatis. Misalnya dia ketakutan berlebihan terhadap saat presentasi. Mungkin dia pernah mengalami kejadian buruk tersebut dan akhirnya melupakan semua keberhasilan dia. Atau dia percaya sesuatu yang namanya labeling. Misalnya dia melabel dirinya, oh saya memang selalu sial, oh saya memang selalu tidak beruntung. Akhirnya dia membuat pemikirannya setiap hari, akhirnya mengikuti apa yang dia percaya ataupun labelingnya. Dan dia berpikir hitam putih. Misalnya satu orang negatif nih ke dia, satu orang jahat ke dia. Semua orang pasti jahat, jadi menggeneralisir. Ya udah, jadi setiap orang dia nggak ngeliat, oh setiap orang memang ada baiknya, tapi perilakunya juga ada mungkin buruknya. Dia melabeling semuanya dan mengeneralisir, oh berarti akhirnya semua orang pasti jahat ke dia. Itu akan membuat dia akhirnya berpikir fokusnya ke hal-hal terburuk, gitu. Oke, jadi peristiwa masa lalu yang traumatis juga bisa menyebabkan si catastrophic thinking tadi ini ya, Bu ya. Betul. Sehingga orang-orang yang memiliki pemikiran seperti ini akan selalu melabeling bahwa saya selalu salah, saya selalu sial, saya selalu tidak beruntung. Betul. Untuk orang-orang yang memiliki catastrophic thinking, apakah bisa berpengaruh atau menyebabkan kesehatan mental terganggu, Bu? Oke. Nah, buat sahabat Betsaida, bagus banget nih pertanyaannya. Karena catastrophic thinking ini bisa membuat gangguan psikologis, tapi gangguan psikologis pun bisa membuat pola pikir tersebut. Jadi sifatnya dua arah, Bel. Nah, biasanya gangguan-gangguan psikologis seperti apa sih yang terjadi ataupun membuat orang tersebut berpikir negatif? Nah, gangguan psikologisnya misalnya depresi, panic attack, obsesi compulsive disorder atau OCD, PTSD, anxiety, dan gejala-gejala gangguan lainnya. Gejala-gejala gangguan lainnya biasanya kalau kita memiliki pola pikir negatif akan mengganggu tidur kita. Tapi sebaliknya juga, kalau kita memiliki gangguan tadi, misalnya depresi, PTSD, OCD, biasanya akan ada tuh pola-pola pikir yang seperti kita jelaskan tadi, Bel. Nah, kalau catastrophic ini kan seperti kebiasaan atau mungkin perilaku seperti itu, yang sepertinya akan melelahkan, Bu, kalau misalkan dilakukan terus-menerus. Kapan kira-kira kita harus pergi ke psikolog untuk mendapatkan bantuan profesional? Oke, jadi catastrophic ini adalah pola pikir yang kayak tadi, akhirnya berakibat justru emosi kita juga main dan perilaku juga main. Akibatnya apa sih? Betul kata Bella, mungkin aja karena terus-menerus akhirnya kelelahan, sehingga kita perlu nih ke psikolog saat pemikiran itu sudah tidak lagi bisa dikendalikan. Akhirnya mengganggu aktivitas kita sehari-hari, kayak tadi akhirnya sering menunda, sering kabur dari masalah, dan akhirnya merasa kelelahan karena pikirannya itu tidak bisa dihentikan. Nah, itu perlu konsultasi lebih lanjut. Kenapa? Karena saat pikirannya tidak bisa terus-menerus tidak bisa kita kendalikan, itu akan berakibat buruk juga buat keseharian, buat pekerjaan, buat hubungan kita juga. Oke. Nah, itu dia tadi saran atau tips dari Ibu Herta, kira-kira kapan waktu yang tepat untuk pergi ke psikolog ketika mungkin pikiran itu sudah terasa mengganggu atau mungkin sudah tidak bisa kita kendalikan. Tidak ada salahnya untuk pergi ke psikolog untuk mendapatkan bantuan secara profesional. Gitu. Kan kita sudah bahas beberapa faktor penyebabnya, kemudian sekarang nih Bu, ada nggak tips untuk mengatasi orang-orang yang memiliki catastrophic thinking? Oke, buat mungkin kita ataupun teman-teman kita yang kayaknya mengalami ini deh, kita bisa membantu dengan tips berikut. Pertama adalah kita melihat tidak satu sisi. Misalnya kamu pernah gagal presentasi tapi mungkin 10 kali kamu berhasil. Jadi kita lihat secara netral, baiknya apa, buruknya apa. Terus yang kedua adalah cobalah melihat lebih realistis.
kenyataannya selama ini tuh bagaimana. Jadi itu akan membantu kamu. Yang ketiga adalah bantu ingatkan keberhasilan-keberhasilan kamu. Boleh kamu tempel fotonya, boleh misalnya ingatkan dengan pajang pialanya, boleh aja, itu akan membantu kamu mengingatkan. Yang penting ada sesuatu yang bisa mengingatkan, boleh secara visual. Seperti gambar, foto, ataupun misalnya tadi piala, itu akan membantu kamu. Terus apalagi sih? Belajar buat mindfulness, belajar untuk menyadari kesadaran kita saat ini, apa yang kita lakukan saat ini, apa yang kita rasakan saat ini. Jadi fokusnya bukan ke masa depan, tapi lebih mindfulness, lebih fokus pada kesadaran yang saat ini dilakukan. Yang terakhir adalah tentunya kalau memang sudah tidak bisa gitu, tidak bisa dilakukan sendiri, coba bantu konsultasikan langsung ke psikolog ataupun ke psikiater. Biasanya kita akan membantunya dengan terapi kognitif atau biasanya CBT, Cognitive Behavior Therapy. Nah, itu perlu dilakukan secara profesional. Nah, itu dia tadi beberapa tips yang bisa dilakukan untuk membantu mengatasi catastrophic thinking. Nah, sebelum kita tutup pembicaraan hari ini, Bu, tentang catastrophic thinking, mungkin ada pesan atau wejangan yang mau disampaikan untuk sahabat Betsaida di luar sana? Oke, buat sahabat Betsaida, pahami pola pikir kita ini akan mempengaruhi perilaku kita. Kalau misalnya ada kesulitan di pola pikir, ada masalah, bantu latihan untuk mengarahkan pola pikir tersebut atau mengarahkan pemikiran-pemikiran sehingga perilaku kita pun bisa terbantu, dan tanpa sadar perilaku kita pun akan berubah sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, jangan takut gitu, jangan takut untuk mencoba belajar sendiri, tapi perlu juga nih untuk memahami diri kita. Kalau memang nggak berhasil ataupun nggak efektif nih, kayaknya kamu udah nyoba, it's okay kok buat ke profesional untuk membantu mengarahkan kamu dalam pola pikir sehingga perilakunya pun lebih efektif. Oke, jadi kesimpulannya tindakan kita dipengaruhi oleh apa yang kita pikirkan. Dan jangan lupa untuk bantu untuk latihan belajar mengarahkan pikiran kita sendiri. Demikian tadi ngobrol seru kita bareng Ibu Herta Kristabel Hambali selaku psikolog dari Betsaida Hospital mengenai catastrophic thinking. Untuk teman-teman Betsaida yang memiliki pertanyaan seputar dunia psikolog dan kesehatan, bisa tuliskan pertanyaan, saran, dan masukannya melalui kolom komentar ya. Jangan lupa like juga dan subscribe YouTube channel Betsaida Hospital. Salam sehat, Betsaida bersamamu.